Sampai akhirnya ke bawah mimpi dengan makhluk yang sama itu setiap malamnya, makhluk yang sama. Di situ tuh sosok perempuan. Sosok perempuan. Ya, sosok perempuan. Memang di dalam mimpi saya tuh di situ sangat cantik. Sangat cantik. Sangat. Syaratnya saya harus mandi di tengah Pantai Ancol. Tengah pantai aja. Ya, di tengah Pantai Ancol itu harus jam 12 teng. Jam 12 malam pas ya. Jam 12 lagi mandi, penghuni laut itu 2 orang itu nyamperin lu. Iya. Gituin. 1 orang mepet depan lu, 1 orang mepet belakang lu. Jadi Itu dihimpit diapit. ya. Nah, sekarang posisinya ini masih ada digituin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jalan Bersama pengen berbagi pengalaman dari Mas Nano. Ya. Mas Nano ini dari Bangka nih. Jadi ceritanya apa aja, Mas? Ya, sebelumnya makasih banget nih buat Mas Irfan Ya. udah mengundang saya di channel YouTube-nya. Saya udah ngeliat tuh yang kemarin cerita horor yang di Rumah Bangka itu. Iya. Itu saya sedikit tertarik gitu, sedikit tertarik, dan memang saya pribadi punya banyak banget cerita horor di sini. Tapi yang akan saya ceritakan tuh lebih ke cerita horor yang memang nggak pernah saya lupain seumur hidup. Cerita horor yang nggak pernah dilupain seumur hidup. Iya, Iya. sampai dari ada bekasnya segala macem tuh ada saya. Itu bermula di Oktober 2013. Oktober 2013. Dan yang saya ingat itu saya tidak pernah ngelakuin hal-hal yang bagaimana, maksudnya yang kayak jatuh atau saya kenapa-napa, tidak. Itu berasanya pas bangun tidur kok telapak kaki saya tuh gatal tuh awalnya ya, gatal. Saya lihat tuh cuma ada satu bintik merah. Saya pikir kan itu cuma digigit serangga ya, serangga kasur Pak, kan banyak kan, Iya. tato semut atau apa gitu. Ya udahlah, nggak sampai selang 2-3 hari kok bintik-bintik merah ini di kedua telapak kaki saya tuh bertambah, Iya. ya kan. Dan itu gatalnya luar biasa ya kan, sampai saya pribadi pun juga sempat periksa ke dokter ya. Saya pertama itu saya periksa ke dokter, masih ke dokter biasa ya, Masih dokter biasa. optik biasa, klinik. Itu katanya saya kena virus gitu kan, udah dikasih obat segala macam, suntik udah. Nah, bintik merah ini berubah menjadi nanah tuh Ini sorry nih, itu bintik merahnya di mana? di telapak kaki. Telapak kaki. Di telapak kaki, dan itu berubah menjadi nanah. Iya. Dan itu lambat waktu ya, itu bertambah banyak ya, dari satu titik telapak kaki sampai full. Sampai full. 3 bulan itu berjalan, itu sampai kena ke telapak tangan. Sampai kena telapak tangan, terus posisinya juga sampai ke alat vital saya. Alat vital juga Alat vital kena Iya. gitu. Nah, pas alat vital kena, saya pikir ini mungkin saya kena penyakit kelamin gitu kan. Iya. Ya, saya akhirnya mencoba lagi periksa ke dokter, tapi nggak, beda dokter. Saya tuh akhirnya ke salah satu rumah sakit swasta. Itu saya periksa, itu hasilnya beda sama yang sebelumnya saya periksa gitu kan. Dan hasil itu juga untuk alat kelamin saya pun juga nggak kena penyakit kelamin, alhamdulillah. Normal ya, ya, intinya normal normal. ya. Saya sampai disuntik, saya minum antibiotik segala macam. Nah, masuk ke 6 bulan itu badan panas, dingin, terus sampai saya tuh itu nggak tenang, itu selalu diganggu sampai ke bawah mimpi. Mohon maaf nih, ini sebelumnya Mas Nano pernah ngelakuin apa ini? Kalau untuk ngelakuin apa, nggak ngeh ya, karena bilang penyakit, tapi kan seharusnya kan ada sebabnya. Iya. Nah, kalau untuk ini kan, kalau saya itu saat itu mikir gini, ini penyakit kulit. Kalau bicara penyakit kulit kan ada yang namanya panu atau kurap. Iya. Itu nggak nunggu sampai 6 bulan ya. 1 bulan nggak diobatin aja pasti kan menular dan menyebar. Iya. Nah, faktanya ini tidak Menular ya? menyebar dan tidak menular, hanya di telapak kaki dan telapak tangan dan di alat vital. Nah, sampai sejauh 6 bulan itu masih sama tuh, sampai akhirnya ke bawah mimpi dengan makhluk yang sama itu setiap malamnya, makhluk yang sama. Di situ tuh sosok perempuan. Sosok perempuan. Ya, sosok perempuan. Memang di dalam mimpi saya tuh di situ
sangat cantik, Sangat cantik. sangat cantik sekali. Tapi nggak tahu tujuannya itu apa, karena dia cuma ngasih unjuk wujud. Di dalam mimpi tuh Ya, dia tidak bicara. Tidak bicara, dia diam aja ya. Dia diam, tidak bicara, tapi dia hanya melihat, lama-lama tersenyum, lama-lama tertawa. Kayak orang ledek gimana sih? Iya. Kayak orang ledek, kayak orang tertawa senang gitu. Iya. Saya pikir itu cuma sebuah mimpi, dan akhirnya besoknya lagi sama. Seterusnya sama sampai masuk ke 7-8 bulan. Dan itu selama 7-8 bulan tuh tersiksa banget. Tersiksanya tuh jangankan saya harus keluar rumah untuk kerja atau apa, yang namanya satu nanah aja di telapak kaki itu kan nyerinya minta ampun. Iya, sakit lah. Ini full, ini udah full, dan setiap hari itu pecah, pecah, sama seperti yang di telapak kaki, tangan, sampai di alat vital. Tapi yang paling kita tersiksa itu di alat vital, karena setiap kali kita mau buang air kecil, kita mau pup, kita mau mandi, pasti kan kita kan akan ngebuka. Iya. Nah, ngebuka kita punya celana segala macam itu pasti nempel di underwear, ya kan? Iya. Setiap kali kita buka tuh pasti tuh yang tadinya basah kasih salep obat nempel di bahan, mau buka lagi pasti harus kita Tarik ya. Itu kebayang lah nyerinya itu, teman-teman. berdarah, ya kan? Terus kita bersihin lagi, itu setiap hari seperti itu. Tapi itu posisinya di rumah Bangka ini ya? Ya, itu di rumah Bangka. Di rumah Bangka. Di rumah Bangka, dan memang tidak pernah pindah sih dari tahun 94 di Iya. situ. Sampai sekarang masih di rumah Bangka. Nah, sampai genap 1 tahun. Genap 1 tahun. 1 tahun itu dengan sendirinya hilang. Dengan sendirinya hilang. Nanah udah nggak pernah tumbuh. Tapi proses terakhir tuh saya untuk penyembuhan, karena udah putus asa ya, kita udah ke medis, udah kan, udah ke dokter, ke beberapa rumah sakit, udah kita mencobalah yang namanya manusia ya, kita Iya, ikhtiar, ikhtiar. kita ikhtiar ingin adanya kesembuhan. Akhirnya tuh saya mencobalah kayak ke orang pintar pun kita bukan 1-2 kali aja, sampai terakhir tuh saya dapat referensi dari sahabat saya itu sebelum Ancol ya, dan kita berangkat jam 10 malam sampai rumah beliau ini jam 11-an. Udah kelar, itu syaratnya saya harus mandi di tengah pantai Ancol. Tengah pantai aja. Ya, di tengah pantai Ancol itu harus jam 12 tek. Jam 12 malam pas ya? Jam 12 malam. Dan karena jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah beliau ini, udah sampai sana tuh jam 12 kurang, kita nyari tempat dulu lah, tempat yang nggak terlalu ramai, karena di situ kan mandi itu kan memang kita harus tanpa busana, Iya. ya kan, tanpa busana. Itu nggak ngebayangin di tengah-tengah Ancol tanpa busana. Itu teman-teman. jam 12 malam itu Iya. setengah leher, sampai leher sini. Oh, lagi ini kali ya, lagi Ah, air lagi tinggi. Itu sampai kita mandi segala macam yang dikasih sama itu beliau. Nah, sampai rumah selang 3 hari kita sakit tuh, ya kan, kita sakitnya bukan sakit yang nanah itu lagi, tapi sakitnya itu lebih ke dada, pernapasan. Kita setiap tidur kok nyesek, tapi kok napas selalu sampai sini. Kita lagi tidur enak, terbangun karena kita merasa tuh napas gue sampai sini gitu loh. Iya. Gitu loh. Itu bukan Rep-repan ya, bukan rep-repan tapi. Kalau rep-repan itu kan mungkin kan jarang. Jarang. Ini dalam 1 malam bisa berulang beberapa kali. Dan itu pun tiap malam sampai masuk ke 2 minggu. Akhirnya kita berobat lagi nih. Nah, berobat lagi ke salah satu orang pintar lagi. Kalau dari versinya orang pintar ini, tapi dia tahu. Padahal saya tidak cerita kalau 2 minggu itu saya pernah ke Ancol gitu kan. Iya. Dia bilang 2 minggu lalu ngapain ke Ancol? Ngapain lu? Iya. Mandi di pantai jam 12 malam. Kita nanya, emang ada apa Pak gitu. Lu sesak napas karena gini, diibaratkan, maaf ya, ini rokok nih, ya kan? Rokok nih lu. Lu lagi mandi, penghuni laut itu 2 orang itu nyamperin lu. Iya. Gituin. 1 orang mepet depan lu, 1 orang mepet belakang lu. Jadi Itu dihimpit diapit. ya. Nah, sekarang posisinya ini masih ada digituin. Nah, sampai lu tidur pun sekarang lu tidur tapi lu diapit. Jadi pernapasan lu terganggu gitu. Jadi Karena alasannya itu ya. karena mereka juga merasa terganggu saat itu lu siapa gitu kan. Terus Lu- yang sosok yang perempuan itu yang tertawa itu gimana itu? kalau itu sih memang
kalau cerita dari banyak yang saya cari tahu itu memang bahasanya sih katanya sih apa ya, kodam ya, kodam, tapi kodamnya kebetulan bukan kodam keturunan katanya sih, Oh, ngikut kayak lah. kodam apa, kayak kodam ngikut, Ngikut, tapi ya. ngikutnya dari saya usia 7-8 tahun. Jadi tuh penyakit yang luka di telapak itu disebabkan oleh yang perempuan yang tertawa Ya, itu. yang Gangguannya itu mungkin ya. gangguannya itu karena memang aslinya kalau seorang laki-laki lebih bagus, yang saya tahu, yang saya dapat ilmunya, kalau laki-laki itu bagusnya kodamnya itu Laki-laki. laki-laki Iya. seharusnya, gitu loh, bukan laki-laki kodamnya perempuan. Iya. Gitu. Nah, sampai akhirnya itu sembuh sendiri. Sampai sekarang tuh untuk yang di telapak kaki tuh 2013 ketemu 2021 ya. Itu satu. Itu udah 8 tahun ya. 8 tahun tuh bekasnya masih ada. Masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya di 2 telapak kaki, tapi Iya. udah nggak pernah gatel lama nunggu lagi gitu kan. Iya. Selebihnya sampai detik ini kita kalau untuk ngejalanin ibadah sholat gitu ya, itu percaya nggak percaya karena mungkin yang nonton juga pernah ngalamin sedikit banyak cerita seperti saya gitu loh. Jadi tuh saya kita kalau mau ketemu pacar biasanya Iya. kan pasti kita mandi wangi gitu kan, pakaian rapi, atau kita mau kerja pun seperti Iya. itu. Nah, memang saya tipe orang yang memang walaupun saya begini adanya, tapi saya sangat menjaga kebersihan gitu kan. Jadi kalau di saat saya memang ingin sholat, saya pasti akan mandi dulu. Nah, kalau habis mandi biasanya kan orang segar, Iya. segar, adem lah gitu. Nah, ini yang saya heranin, setiap saya mandi terus saya ganti baju, dalam hitungan 5-10 menit saya langsung ambil air wudhu, saya proses ingin menuju ibadah sholat ya, mau itu sholat maghrib, sholat isya atau apa itu. Jadi tuh habis mandi tuh bukannya seger, malah hawanya panas. Gerah ya. Hawa panas tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kita keringetan kayak orang mandi lagi. Sampai sekarang sih yang saya alami seperti itu gitu loh. Yang masih terasa ya, Mas Nano alami itu seperti itu, sama yang sampai telapak sekarang. kaki. Kalau yang telapak kaki cuma tinggal bekasnya Tinggal aja. bekasnya, tapi udah sembuh total itu ya. Sudah sembuh total, alhamdulillah gitu loh. Kalau untuk telapak kaki cuma tinggal bekasnya, tapi kalau untuk magic atau mistiknya atau goibnya saya pun juga kurang paham, karena saya belum mendapatkan jawabannya nih. Sebenarnya yang ada di saya tuh atau diri saya tuh kenapa sih gitu. Iya. Kok kan ibadah itu kan, untuk sholat itu kan maksudnya kan baik ya kan, memang itu kan perintahnya gitu loh. Tapi kenapa kalau saya tuh ngerasa dipersulit gitu loh. Iya. Ada aja gangguannya ya. Dalam arti itu yang dibilang tadi Mas Irfan, gangguannya tuh ada aja, yang saya gerah, yang tiba-tiba tuh saya panas sampai baju tuh lepek, dan kalau saya perhatiin tuh saya tuh keringat saya tuh segede-gede jagung. Keringat jagung lah itu. Itu kalau saya laksanain dalam satu hari, ngelaksanain 2-3 waktu sholat, itu pasti akan seperti itu. Iya. Akan seperti itu. Dan sampai sejauh ini saya mencoba untuk tidak terlalu mikirin hal itu. Makanya saya tuh mencari kesibukan. Pas saya kesibukan ya saya kerja, terus saya pulang kerja, saya mungkin kalau nggak capek saya bertemu dengan teman-teman ya, entah itu seperti anak muda lah ya. Iya. Kita sharing, kita bercanda, kita ngobrol ya kan. Ya seperti sekarang sama si Mas Irfan kan, saya dikasih kesempatan, saya pulang kerja ya kan. Dapat tawaran ya di channelnya Mas Irfan tuh. Saya bilang tuh makasih banyak, ya mudah-mudahan untuk Mas Irfan sama channelnya Jalan Bersama itu pelan-pelan bisa naik. Amin. Ya kan, jadi tinggal Mas Irfannya tuh lebih banyak lagi nih ya kan, untuk ide-ide ceritanya. Iya. Siapa lagi, terus tempatnya di mana lagi. Tapi serius, kalau untuk tempat yang sekarang itu the best banget nih, yang kita sekarang lagi duduk. Selain memang kita promo dulu ya, selain memang ini kopinya enak, juga tempatnya memang di Asik pinggir tempatnya. jalan, strategis, juga harga terjangkau. Harga terjangkau dan tempat juga nyaman, tempatnya nyaman juga. Dan orang-orangnya juga nyaman kok untuk karyawannya. Intinya seperti itu Mas. Dan yang saya minta untuk siapa aja yang menonton, kalau bisa sih memang ibadah sholat itu memang utama ya. Iya. Gitu loh. Kalau misalkan memang
wajib bisa dilaksanain. Saya sih ngomong kayak gini sebenarnya saya juga belum benar juga gitu kan, tapi Iya. kan tidak ada salahnya. Kita kan sharing di sini. Soalnya yang gue denger nih cerita Mas Nano nih, cerita mistisnya khususnya ini lumayan banyak nih, apalagi tempatnya di daerah Bangka. Yang kemarin video kemarin juga kebetulan di daerah Bangka juga. Temen tuh yang ngalamin kontrakan horornya itu di kontrakan Bangka. Jadinya kebetulan ketemu Mas Nano. Mas Nano punya cerita di Bangka, ya udah makanya di sini gue undang ke channel Jalan Bersama biar sharing nih, sharing cerita mistis. Untuk kalian yang ada cerita mistis boleh nih di chat, di komen, kalau nggak di DM di IG Jalan Bersama.